Ayo langsung. Ru'yat hilal merupakan salah satu komponen penting untuk menandai awal bulan Komariah. Kita tahu bahwa kalender utama umat Islam adalah kalender Hijriah Komariah. Artinya banyak kegiatan keagamaan di kalangan umat Islam itu yang terikat dengan tanggal-tanggal tertentu. Kata ru'yatul hilal tersusun dari dua kata ru'yah dan hilal. Secara etimologis, kata ru'yah merupakan akar kata dari ro'a, yaro dalam bahasa Arab yang berarti melihat. Melihat suatu benda dengan mata. Apakah mata telanjang atau mata dengan alat bantu tertentu. Jadi ru'yatul hilal berarti melihat hilal, melihat bulan baru atau bulan sabit. Memang kata ru'yah terkadang juga berarti keyakinan. Namun demikian ketika kata tersebut objeknya adalah benda, maka arti dari ru'yah pastilah penglihatan yang sifatnya fisik dalam arti dengan mata dan bukan berarti keyakinan. Itu secara etimologis. Adapun secara terminologis, ru'yatul hilal atau sering juga disebut dengan istihlal adalah kegiatan mengobservasi bulan baru yang untuk pertama kalinya terbenam setelah terbenamnya matahari setelah peristiwa konjungsi atau ijtima. Itu yang secara terminologis dimaksudkan dengan ru'yatul hilal atau istihlal. Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia membentuk lembaga Falak Abi itu karena kebutuhan yang mendesak terhadap adanya lembaga Falak Abi tersebut, atau dengan kata lain memiliki lembaga Falak Abi itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan yang darurat. Para pengikut Ahlul Bait Indonesia sangat membutuhkan adanya lembaga yang menjadi rujukan resmi, rujukan yang kuat untuk menetapkan pelaksanaan amalan-amalan agama yang terkait dengan penetapan awal bulan. Menandai awal bulan menjadi sangat penting di sini. Oleh karenanya, pengamat hilal itu seyogyanya memiliki kapabilitas dan integritas tertentu yang membuat mereka dengan akurat bisa melakukan pemantauan hilal. Artinya bahwa mereka seharusnya tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat manipulatif, kemudian memberikan hasil pengamatan yang bohong kepada masyarakat, karena itu berakibat kepada cacatnya kegiatan umat Islam itu sendiri. Nah, atas dasar itu karena ini sebuah kebutuhan yang mendasar dan sebuah kemestian
yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip fikih Ahlul Bait, maka Dewan Syuro memutuskan untuk membentuk lembaga falak Ahlul Bait Indonesia, dan alhamdulillah sudah terbentuk. Kami tim Ruqyat Hilal Falak Abi Malang sedang bersiap-siap menuju Desa Gubuk Lakah untuk melakukan pemantauan hilal awal bulan. Desa Gubuk Lakah terletak di 27 km dari Malang ke arah timur di ketinggian 1197 meter dari permukaan laut. Jika perjalanan lancar, kita akan sampai dalam waktu setengah jam. Desa Gubuk Lakah adalah sebuah lokasi di ujung timur Kabupaten Malang di ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, yang merupakan salah satu pilihan lokasi pantau oleh lembaga falak. Gubuk Lakah merupakan satu di antara 24 titik pantau lembaga falak Abi secara nasional, mulai dari ujung timur Indonesia, di sana ada Jayapura, sampai dengan ujung barat Indonesia, yaitu Banda Aceh. Ke-24 titik pantau di seluruh Indonesia itu hendak melakukan pemantauan pada hari ini secara bersamaan untuk mengamati apakah hilal akan bisa dilihat, untuk kemudian menjadi bahan pemutusan awal bulan Hijriah Qamariyah. Penetapan awal bulan dengan metode ru'yah atau ru'yatul hilal adalah pandangan kebanyakan ulama Islam. Jadi mayoritas ulama kaum muslimin berpandangan bahwa awal bulan hanya bisa ditentukan melalui kegiatan mengobservasi hilal atau ru'yatul hilal, dan bukan dengan metode yang lain. Meski demikian, ada di antara kaum muslimin yang juga berpandangan bahwa penetapan awal bulan bisa dilakukan dengan metode kalkulasi atau hisab. Dasar yang melandasi kebanyakan ulama Islam ketika menetapkan metode ru'yatul hilal sebagai metode yang tepat dan benar untuk menetapkan atau menentukan awal bulan adalah teks-teks keagamaan, yaitu hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya yang populer adalah hadis yang berbunyi, sabda Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berhentilah puasa karena melihat bulan. Dalam arti tetapkanlah awal bulan Ramadan berdasarkan ru'yah, dan tetapkanlah pula awal Syawal berdasarkan ru'yah. Metode ru'yatul hilal adalah satu-satunya metode untuk menentukan awal bulan. Itu kembali lagi pendapat kebanyakan ulama Islam. Dalam arti perkembangan ilmu astronomi dan ilmu falak tetap saja tidak akan bisa menggantikan metode ru'yah di dalam penentuan awal bulan. Kecuali dalam satu situasi seorang peru'yah bisa menetapkan awal bulan meskipun ia secara faktual tidak melihat hilal. Kapan hal itu terjadi? Yaitu ketika seseorang memperoleh keyakinan bahwa kondisi bulan secara meyakinkan dapat dilihat kalau saja tidak ada penghalang seperti awan dan sejenisnya. Situasi seperti ini dikenal dengan ru'yah muhaqqaqah, penglihatan atau melihat hilal yang dapat dipastikan, ru'yah yang dapat dipastikan, yang salah satu dari kalangan ulama kontemporer yang berpendapat dengan
pandangan ini adalah Al-Imam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei hafizahullah. Dengan prinsip ru'yah muhaqqaqah, pada hakikatnya seorang peru'yah dalam situasi ia memperoleh atau memiliki keyakinan bahwa situasi bulan bisa diru'yah, asal saja tidak ada penghalang, maka kepastian tersebut bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan awal bulan. Pada tahapan pelaksanaan, tim Ru'yat Hilal Falak Abi turun ke lokasi pantau pada tanggal yang sudah ditentukan sesuai dengan data hisab yang sudah dibagikan sebelumnya. Beberapa hal yang perlu disampaikan di sini bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh tim Ru'yat setiba di lokasi, yaitu antara lain tim harus melakukan orientasi medan. Orientasi medan ini bertujuan untuk mencari grounding atau landasan yang bagus untuk tempat melakukan ru'yah, karena ru'yah dilengkapi dengan peralatan-peralatan ru'yah yang membutuhkan grounding yang datar begitu, dengan tanah yang stabil. 254, 257, 25. Setelah lokasi yang sesuai ditemukan, selanjutnya dilakukan setting alat sesuai dengan data hisab yang sudah diterima oleh tim. Setting alat adalah mengarahkan alat ke azimut sunset maupun moonset sesuai dengan data hisab tadi. Setelah setting alat selesai, tim akan menunggu masuknya waktu kalibrasi. Kalibrasi adalah tahapan yang penting juga dalam pelaksanaan ru'yah, karena dengan kalibrasi kita mengukur alat sesuai dengan real posisi matahari dan bulan. Ada kalanya kompas dan sebagainya sebagai alat pemandu awal itu mengalami error, sehingga harus disesuaikan lagi dengan kondisi real posisi matahari dan bulan. Setting alat dan kalibrasinya sudah selesai, alat siap digunakan. Kita menunggu sunset untuk melakukan pengamatan. Tiap alat pantau harus selalu dikontrol agar selalu align dengan posisi matahari. Demikian seterusnya, sesering mungkin sampai dengan matahari terbenam. Pada saat terbenam itulah pengamatan hilal itu dimulai. Setiap anggota tim harus secara serius dan berkonsentrasi untuk melihat ke arah ufuk barat, di mana diperkirakan di situ adalah letak hilal. Waktu moonset sudah masuk, berarti hilal sudah terbenam, maka pengamatan hilal kita akhiri. Peralatan ru'yah bisa dikemasi. Saya akan melaporkan hasil pengamatan hilal hari ini kepada lembaga falak bahwa hilal terlihat oleh seluruh anggota tim dari Kubu Kelaka. Sepakat? Sepakat! Ayo kita kemasi. Oke. Kita jadikan teknologi ini sebagai alat bantu untuk lebih menerapkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah fikih Ahlul Bait, atau dengan kata lain kita ingin sinkronkan antara kemajuan teknologi, terutama teknologi perpalakan, teknologi informasi dengan prinsip-prinsip. Nah, itu bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh komunitas Ahlul Bait Indonesia, tapi oleh semua kaum muslimin. Selain itu, lembaga falak ini bisa berbuat banyak, tidak hanya pada penetapan awal,
bulan, tapi juga bisa dengan membuat kalender hijrah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita sepakati. Kita ingin lembaga falak ini itu netral, lembaga falak ini realistik apa adanya. Dia bukan lembaga penetapan awal bulan, tapi dia hanya memberikan data. Saya sedang mengumpulkan laporan sementara tim Ruqyat Hilal yang turun hari ini, kemudian mengirimkannya ke grup Dewan Isbat Hilal Abi sebagai bahan sidang Dewan Isbat hari ini. Kemudian sambil menunggu laporan dari tim lain yang belum melaporkan pemantauan Ruqyah Hilal hari ini, kita akan mampir ke mushola terdekat untuk melakukan sholat maghrib bersama-sama. Syukur alhamdulillah bahwa para pencinta Ahlul Bait di Indonesia, mereka tahu persis bagaimana harus berperilaku di tengah lingkungan masyarakat Islam yang lain yang terkadang berbeda di dalam menentukan awal Ramadan atau Idul Fitri. Intinya perbedaan tersebut tidak akan pernah membuat mereka kemudian berselisih dengan pihak manapun dan tetap menjaga prinsip saling menghargai, saling menghormati, di mana setiap orang, setiap kelompok bisa mengamalkan syariat sesuai dengan cara yang mereka yakini tanpa mengurangi penghargaan dan penghormatan kepada kelompok lain yang berbeda. Setelah semua laporan sementara hasil pemantauan hilal masuk ke meja Dewan Sidang Isbat Abi, maka Dewan akan melakukan sidang untuk memutuskan kapan jatuhnya awal bulan Komariah. Istri itu aku semoga tidak pernah Teman-teman sekalian, sidang isbat sudah selesai dilaksanakan dengan hasil bahwa besok sudah memasuki awal bulan baru. Shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan hasil dari keputusan sidang tersebut akan dipublikasikan secara resmi melalui website www.safina-online.com. Allahu Akbar. Allahumma ahlal kibriya wal 'azamah wa ahlal jud wal jabal